Hadirin sedang jumpa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmat yang paling besar di antara banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam inilah sehingga kita semua yang hadir di masjid yang muliakan Allah ini bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah. Yang mana pada hari ini bertepatan pada tanggal 24 Rajab, yaitu hari Jumat terakhir di bulan Rajab, insyaallah. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya dan mendapatkan syafaat nanti darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku khatib berwasiat takwa khusus bagi diri pribadi, umumnya bagi kita semua. Mari sama-sama dalam kesempatan yang bermanfaat ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini ialah hari Jumat terakhir di bulan Rajab, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwa inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahr. Sesungguhnya bilangan ataupun jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12. Hal itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali menciptakan bumi dan langit. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini terdapat 4 bulan haram. 4 bulan haram ini maksudnya ialah 4 bulan suci, yang mana menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa 3 bulan pertama itu salasa mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga bulan Muharram. Bulan ke-11, 12, dan bulan pertama. Adapun bulan yang keempat memiliki posisi tersendiri, yaitu bulan ke-7, yaitu bulan Rajab. Di bulan Rajab ini, hadirin rahimakumullah, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat spesial terjadi pada bulan ini. Yang pertama ialah peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan peristiwa ini kita semua akhirnya diberikan amanah perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Peristiwa ini sangat bersejarah, sampai-sampai para nabi yang lain pun merasa iri pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya baginda Nabi Muhammad saja dan para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan perintah ibadah salat 5 waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di momen yang spesial ini mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah salat wajib kita, kualitas bacaan sholat wajib kita, gerakan kita, semuanya. Karena sejatinya manusia adalah makhluk yang terus belajar. Yang kedua adalah peristiwa Perang Tabuk, di mana alhamdulillah pada peristiwa Perang Tabuk ini Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin berhasil memenangkan Perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Pada saat itu Nabi beserta kaum muslimin
menyerang kekaisaran Bizantium, yang mana supaya kaum muslimin bergerak bebas dalam rangka berdakwah dan menjalankan perputaran ekonomi di Jazirah Arab sebelah utara. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, terjadi pembebasan Baitul Maqdis yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari penjajahan para pasukan salib. Alhamdulillah, begitu banyak sekali peristiwa-peristiwa spesial yang terjadi di bulan Rajab ini. Yang lainnya masih banyak, namun itu hanya 3 yang saya sebutkan. Bagaimana cara kita menikmati ataupun menjalankan akhir Jumat, detik-detik terakhir Jumat yang akan lewat ini di bulan Rajab? Pertama ialah dengan kita berbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maaf sebesar-besarnya di bulan Rajab ini. Maka kalau bisa, minimal kita sebagai kaum muslimin melakukan atau membaca istighfar di pagi hari dan di sore hari. Yang kedua adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkomentar terhadap ayat ini, bahwa di dalam ayat ini memerintahkan kita juga untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan yang lain dan ibadah-ibadah yang lain. Karena di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala mengkalikan 2 kali lipat ganjaran ataupun pahala dari apa yang kita kerjakan. Seperti biasanya, misalnya kita melakukan sholat, melakukan sedekah, memberikan sedekah, itu semua dikalikan 2 kali lipat ganjarannya di bulan Rajab ini. Akan tetapi begitu juga keburukan ataupun dosa ataupun kesalahan, Allah Subhanahu wa taala juga mengalikannya 2 kali lipat. Nah, di momen yang spesial ini mari sama-sama kita benahi lagi ibadah kita. Mari sama-sama mungkin kita bisa kurangi kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua bisa memaksimalkan momen spesial ini. Yang ketiga ialah kita bisa laksanakan puasa sunnah di bulan Rajab, di mana puasa sunnah ini nantinya akan dikalikan 2 kali lipat juga oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Mungkin bisa dari Senin depan, minggu depan itu tanggal 27 Hijriah atau 27 Januari juga bertepatan dengan Isra Mi'raj, dan juga hari Kamis itu tanggal 30 bulan Rajab. Jadi kita bisa menutup bulan Rajab ini dengan ibadah puasa Senin dan Kamis, yang mana insya Allah dari ganjarannya, jika kita melaksanakan itu, pertama kita mendapatkan puasa sunnah Senin dan Kamis, kedua kita melaksanakan ibadah di bulan Rajab sehingga ganjarannya akan diberikan 2 kali lipat insya Allah. Lalu kenapa hadirin berpuasa? Karena puasa itu adalah ibadah yang spesial, yang ganjarannya hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Tidak disebutkan apa ganjaran puasa, akan tetapi Allah menjamin puasa itu Allah yang akan mengganjarkannya. As-saumu li, kata Allah, puasa itu untukku. Hambaku melaksanakan itu seolah-olah menyembah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sehingga orang yang berpuasa insya Allah akan menjaga dirinya dari bermaksiat, karena pasti dia takut batal puasanya. Sehingga orang yang berpuasa insya Allah akan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, sholat sunnah, sedekah dan lain sebagainya, karena dia mau kualitas puasanya berkualitas tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita bisa lakukan sama-sama ialah memberikan sedekah. Sedekah itu hadirin tidak menunggu kita kaya. Tidak perlu kita punya uang triliunan baru kita bersedekah. Sedekah dengan apa yang kita miliki. Sedekah dengan apa yang kita punya saat ini, bukan saat kaya nanti. Kita misalkan hanya memiliki uang 100.000 di tangan kita, maka boleh kita bersedekah 10.000, bahkan 20.000, ataupun kalau tidak bisa sama sekali besarnya 10.000, bisa 5.000, Masya Allah.
Al-Islamu yasir. Sungguh agama Islam selalu mempermudah hambanya dalam melaksanakan ibadah, dan juga Islam selalu memperhitungkan apa yang hambanya, umatnya itu lakukan, baik kebaikan pun keburukan. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan momentum Rajab ini sampai Rajab selesai, dan juga sebagai riyadhah kita, latihan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Setelah bulan Rajab ini kita latihan, insya Allah di bulan suci Ramadan kita bisa lebih khusyuk lagi beribadah, kita bisa lebih semangat lagi beribadah. Barakallahu